seorang pria bernama Gautam keluar dari sebuah apartemen dengan membawa sebuah koper besar. Gautam kemudian menempuh perjalanan sejauh 120 km untuk menuju ke sebuah hutan. Di sana, dia membakar mayat seseorang. Pagi tiba dan Gautam masih saja berdiri di tempat itu. Setelahnya, Gautam mengambil abu dari mayat yang dia bakar, kemudian menemukan sebuah cincin. Pemuda ini kemudian larut dalam kesedihan. Tidak lama kemudian, mobil polisi datang dan menangkap Gautam. Dan inilah alur cerita film Tenan. Kasus Gautam ditangani oleh seorang polisi wanita yang bernama Naina. Berdasarkan rekaman kamera CCTV di apartemen tersebut, polisi Naina menemukan jika Gautam keluar dari apartemen pukul 9.55 malam. Nah, ketika Gautam keluar dari apartemen, di hari yang sama, ada dua orang yang terjatuh dari atas apartemen lantai 9. Polisi kemudian menyelidiki kasus jatuhnya kedua orang tersebut, dan mereka menemukan jika salah satu korban yang bernama Risi ternyata masih hidup. Saat ini Risi sedang sekarat di rumah sakit. Nah, ketika menyelidiki kasus Risi, polisi kemudian menemukan rekaman kamera CCTV dan melihat Gautam keluar dari apartemennya. Wajah pemuda itu tampak mencurigakan. Polisi menduga Gautam punya hubungan dengan kasus jatuhnya Risi dari lantai 9. Dia kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang ada di jalanan dan mereka menemukan pergerakan mobil Gautam. Pria ini menempuh perjalanan sejauh 120 km dan polisi menyusulnya. Mereka akhirnya bisa menangkap Gautam. Ketika diinterogasi, Gautam tidak mau berbicara sepatah kata pun. Dia hanya terdiam dan wajahnya menyimpan sejuta kesedihan. "Siapa yang kau bakar? Apakah itu mayat istrimu?" ucap polisi wanita itu, tetapi Gautam tidak menjawabnya. Selain menginterogasi Gautam, polisi juga menginterogasi Risi yang berada di rumah sakit. Meskipun dalam keadaan darurat, Risi bisa menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya malam hari itu. Risi tinggal di apartemen yang sama dengan Gautam. Dia mengenal Gautam sebagai seorang pemuda yang pendiam. Gautam bekerja di sebuah perusahaan dan dalam waktu dekat dia akan pindah ke Amerika karena Gautam dipromosikan jabatannya ke sana. Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu ketika Gautam menikah dengan istrinya Sandhya. Ternyata pernikahan mereka karena perjodohan orang tua. Meskipun demikian, keduanya saling mencintai setelah menikah. Sandhya punya hobi yaitu makan coklat. Setiap kali berbelanja, Gautam selalu membelikan Sandhya coklat. Nah, ketika akan berangkat ke Amerika, di saat itulah Risi menyadari ada yang salah dengan Gautam. Pemuda itu wajahnya murung dan dia tidak keluar kamar sama sekali. Hari itu Risi membawa 3 temannya ke apartemen dan sebelum masuk ke kamar dia menyempatkan diri untuk mengetuk pintu apartemen Gautam. Risi melakukan itu karena dia baik dengan keluarga Gautam dan ingin pamitan karena sebentar lagi Gautam akan berangkat. Ketika Risi mengetuk, Gautam ternyata duduk termangu di kamarnya menatap istrinya Sandhya yang terbaring di atas ranjang. Ketika dia mendengar bel kamarnya berbunyi, Gautam panik dan dia buru-buru keluar untuk membuka pintu. Ketika dibuka, Risi kemudian bertanya, "Bro, apakah kalian belum berangkat ke Amerika?" Gautam mengatakan bahwa dia akan berangkat nanti malam. Setelah itu, Gautam menutup pintu seakan-akan mengusir Risi. Risi kemudian kembali ke kamarnya. Di sana, dia melihat teman-temannya yang sedang mabuk. Teman-teman Risi diantaranya Sandi, Rohit, dan Selpam. Mereka memang terbiasa mabuk di kamar itu. Tidak lama kemudian, Risi ditelepon oleh pacarnya yang bernama Sravani. Wanita itu sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen Risi menggunakan bis. Dia berangkat dari kampung menuju ke kota Hyderabad. Sravani kabur dari rumah karena dia tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya. Ibu Sravani sudah meninggal dunia dan dia tinggal bersama dengan ayahnya. Ayah Sravani sudah lama menduda dan dia ingin menikah lagi. Yang membuat masalahnya menjadi semakin sulit adalah ayah Sravani justru ingin menikah dengan ibu Risi. Kebetulan ibu Risi juga janda. Setelah mengetahui jika putrinya pacaran dengan Risi, ayah Sravani segera menjodohkan putrinya dengan pria lain. Dia sengaja ingin menjodohkan putrinya supaya tidak menikah dengan Risi. Dengan demikian ayah Sravani bisa menikah dengan ibu Risi.
Srapani tidak terima. Dia mencintai Rishi. Karena itulah Srapani memutuskan kabur dari rumah, berangkat ke Hyderabad untuk tinggal bersama dengan Rishi. Setelah mengetahui putrinya pergi ke kota, ayah Srapani segera mendatangi ibu Rishi. Dia meminta bantuan kekasihnya itu supaya menelpon putranya agar Rishi memutuskan hubungan dengan Srapani. Ibu Rishi terpaksa menelpon putranya. Dia melarang putranya untuk menikah dengan Srapani. Tetapi Rishi tidak mau karena dia juga mencintai wanita itu. Rishi merasa tidak nyaman dengan Srapani karena dia tinggal di kamar itu bersama dengan teman-temannya. Nah, karena kamarnya penuh, Rishi kemudian meminta tolong kepada Gautam supaya bisa menitipkan Srapani di sana. Kebetulan Gautam akan berangkat ke Amerika, jadi apartemennya kosong. Gautam sendiri mengaku siap memberikan tumpangan kepada Srapani dan dia berjanji akan menitipkan kunci sebelum berangkat ke Amerika. Kembali ke adegan di masa lalu. Rumah tangga Gautam yang awalnya bahagia kini mendadak berubah. Sandhya mulai tampak murung. Dia tidak banyak bicara dan wajahnya menyimpan kesedihan. Ketika ditanya, Sandhya hanya terdiam dan memilih menghindar dari Gautam. Bahkan ketika Gautam sedang bekerja, dia menyempatkan menelpon istrinya, tetapi panggilan itu tidak dijawab oleh Sandhya. Gautam mulai curiga, jangan-jangan istrinya selingkuh. Suatu hari, Gautam kembali bertanya kepada istrinya, kenapa sikapnya berubah. Sandhya sudah tidak kuat lagi memendam semua permasalahan yang dia hadapi. Wanita itu kemudian memeluk suaminya dan menangis. Sandhya kemudian menceritakan apa yang terjadi. Sandhya berkenalan dengan penghuni apartemen yang lain yang bernama Kavya dan Mega. Setelah sekian lama berkenalan, Sandhya akhirnya akrab dengan kedua wanita ini. Mereka bahkan tahu jika Sandhya suka makan coklat. Perkenalan Sandhya dengan kedua wanita itu ternyata membawa petaka. Sandhya adalah seorang istri yang cantik. Suatu hari, teman Kavya dan Mega yang bernama Rohit bertemu dengan Sandhya. Rohit mulai tertarik kepada wanita itu. Dia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa mendapatkan Sandhya. Rohit mengamati perilaku Sandhya bersama dengan Kavya dan Mega. Dia tahu jika Sandhya menyukai coklat. Suatu hari, Rohit membelikan coklat dan dia memasukkan obat yang membuat Sandhya pingsan dan tak sadarkan diri. Di saat itulah, Rohit mulai menggagahi Sandhya. Setelah kejadian tersebut, sikap Sandhya mulai berubah 180 derajat. Dia mulai tertutup terhadap suaminya. Sandhya merasa bersalah karena kecerobohannya yang membuat dirinya dinodai oleh Rohit, dan Sandhya selalu diancam supaya terus melakukan hal itu. Gautam sebenarnya tidak menyalahkan istrinya. Dia justru ingin cepat pindah dari apartemen tersebut dan segera ke Amerika. Gautam sudah tidak betah tinggal di apartemen tersebut, tetapi dia harus menyelesaikan beberapa urusan di kantor sebelum benar-benar bisa berangkat ke Amerika. Sebelum hari keberangkatan tiba, Gautam justru menemukan istrinya terbaring di atas ranjang dan sudah menjadi mayat. Gautam mengaku kepada polisi bahwa Sandhya bunuh diri. Setelah istrinya tewas, Gautam kemudian mengangkat mayatnya dan memasukkan Sandhya ke dalam sebuah koper besar. Ketika polisi bertanya alasan kenapa dia membakar istrinya sendiri, Gautam tidak menjelaskan alasannya. Dia hanya diam 1000 bahasa yang membuat polisi tidak percaya kepada cerita Gautam. Polisi wanita itu semakin curiga. Jangan-jangan Gautam adalah pembunuh istrinya sendiri dan pria itu berbohong. Karena Gautam memilih tetap diam, polisi wanita ini kemudian melanjutkan interogasinya kepada Rishi yang sedang sekarat di rumah sakit. Di saat itulah Rishi menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dan alasan kenapa dia bisa terjatuh dari apartemen lantai 9. Tidak hanya Rishi yang terjatuh, tetapi kekasihnya Srapani juga terjatuh lebih dahulu mendahului Rishi. Rishi melanjutkan ceritanya terkait dengan kekasihnya Srapani. Setelah turun dari bis, Srapani dijemput oleh Rishi. Supaya ayah Srapani tidak khawatir, Rishi menelpon pria itu dan dia mengatakan bahwa Srapani sudah tiba di kota. Rishi berjanji akan menjaga gadis itu. Dia bilang bahwa Srapani hanya tinggal 2 hari, setelah itu dia akan mengantarnya pulang ke kampung halaman. Tetapi ayah Srapani tidak mau. Dia janji besok akan datang ke kota menyusul putrinya. Ayah Srapani mengancam Rishi. Dia tidak boleh macam-macam dengan putrinya. Setelah menelpon ayah Srapani, Rishi kemudian mengajak kekasihnya itu jalan-jalan di kota. Setelah jalan-jalan, mereka kembali ke apartemen. Ketika mengetuk pintu kamar Gautam, ternyata Gautam tidak menjawab karena dia sudah keluar membawa mayat istrinya. Gautam juga tidak menitipkan kunci. Rishi mencoba menelpon tetapi Gautam tidak mengangkatnya. Dia sedang dalam perjalanan.
Rishi mengira jika Gautam sudah berangkat ke Amerika. Dia terpaksa membawa kekasihnya Srapani tinggal di apartemennya. Malam itu Gautam didatangi oleh teman-temannya, yaitu 3 pria dan juga 2 wanita. Mereka adalah Kavya dan Megha. Seperti biasa, teman-teman Gautam ini suka minum, dan saat itu mereka sedang asik minum minuman keras. Waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam, dan mereka mulai kelaparan. Seorang teman Rishi kemudian meminta Srapani agar membuatkan makanan. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan makan-makan malam itu. Setelah kenyang, Rohit dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba. Sifat biadab Rohit kembali muncul. Kali ini, dia ingin menggagahi Srapani. Rohit kemudian masuk ke dalam kamar Srapani dan mengunci pintu. Di sana dia mulai menggeranyangi wanita itu. Rishi menggedor pintu berulang kali dan meminta Rohit agar tidak melakukan perbuatan biadab itu kepada kekasihnya. Tetapi, Rohit yang sudah terbakar nafsu tidak pernah peduli dengan ucapan temannya Rishi. Ketika Rohit menggagahi Srapani, teman-teman Rishi yang lainnya tidak menolong Rishi karena mereka semua dalam keadaan teler. Setelah puas karena telah menyalurkan nafsunya, Rohit keluar dari kamar. Rishi terbakar amarah. Dia ingin meninju pria itu, tetapi 2 orang teman yang lain justru masuk ke dalam kamar. Mereka adalah Selvam dan Sandi. Kedua pemuda itu melakukan hal yang sama. Mereka mengunci pintu dan bergiliran menyetubuhi Srapani. Srapani mencoba melawan. Dia ingin menampar seorang pemuda, tetapi tangannya justru digigit oleh pemuda itu. Setelahnya, mereka berdua mulai beraksi. Sementara Rishi, dia dipegang oleh Rohit yang sedang teler. Selvam dan Sandi baru saja selesai menggagahi Srapani. Mereka keluar kamar dengan wajah yang terlihat puas, dan di sana tidak ada penyesalan sama sekali. Rishi kemudian masuk ke dalam kamar dan dia menemukan Srapani yang sudah lemah tak berdaya. Rishi hanya bisa menangis. Dia keluar dari kamar dan melihat teman-temannya sedang teler. Pemuda itu kemudian menyerang Rohit. Dia meninju wajahnya berulang kali. Sementara itu, Sandi mendorong Rishi. Sandi mencoba menenangkan Rishi, tetapi pemuda itu memukul kepalanya menggunakan botol. Setelah itu, dia memukuli Sandi berulang kali. Melihat Sandi dipukuli, Selvam mencoba menolong. Dia mendorong dan memukul Rishi. Tetapi Rishi yang terbakar emosi tidak mampu dikalahkan oleh mereka bertiga yang sedang teler. Rishi bahkan berhasil menikam mata Selvam. Setelah membantai Selvam, Rishi memasukkan botol ke dalam mulut Sandi. Melihat perkelahian itu, 2 wanita yang sedang teler yaitu Kavya dan Megha kemudian terkejut dan mereka segera masuk ke dalam kamar dan bersembunyi. Orang terakhir yang harus dihabisi Rishi adalah Rohit. Rishi mengambil tabung gas kemudian memukul wajah pria itu. Srapani keluar dari kamarnya. Dia tampak begitu terpukul dan merasa depresi. Srapani terus berjalan keluar. Rishi berusaha untuk menyadarkannya. Dia mengaku siap menerima Srapani dalam keadaan apapun, meskipun dia sudah diperkeos oleh 3 pemuda. Srapani yang merasa begitu frustasi tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia kemudian melompat dari jendela. Rishi juga ikutan melompat menyusul kekasihnya itu. Mereka berdua kemudian terjatuh dari lantai 9 dan tubuhnya ditemukan oleh security yang sedang berjaga di tempat itu. Srapani tewas di tempat, sementara Rishi dia masih bisa dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke adegan saat ini, ketika polisi berada di rumah sakit dan meminta keterangan dari Rishi. Setelah selesai menceritakan semuanya, Rishi pada akhirnya meninggal dunia. Kematian Rishi dan juga Srapani meninggalkan luka yang begitu dalam bagi kedua orang tuanya. Akibat rencana pernikahan, ayah Srapani dan ibu Rishi pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit jika anak mereka tewas dengan cara yang mengenaskan. Satu teka-teki terakhir yang belum terjawab adalah siapa pembunuh Sandhya dan kenapa Gautam membakar mayat istrinya. Apakah benar Gautam tidak membunuh istrinya ataukah pria ini memang membunuh istrinya dan dia menciptakan sebuah kebohongan? Polisi Naina terus bertanya, tetapi pemuda itu tidak mau menjawab. Dia bahkan merampas pistol Naina, kemudian melakukan aksi bundir. Nah, untuk menjawab teka-teki tersebut, polisi kembali ke apartemen Gautam. Di sana dia berusaha untuk menemukan petunjuk. Tidak hanya apartemen, polisi juga pergi ke hutan di mana Gautam membakar mayat istrinya.
Di sana, polisi wanita itu menemukan jawabannya. Ternyata tidak jauh dari tempat istrinya dibakar, di sana ada patung dewa. Dan di patung itu terdapat surat yang ditulis oleh Sandhya. Ternyata tempat di mana Gautam membakar istrinya adalah sebuah kuil yang terbengkalai. Polisi kemudian membaca isi surat itu dan mereka kemudian menemukan fakta bahwa ternyata istri Gautam tidak kuat psikologisnya setelah diperkeos oleh Rohit. Dia selalu merasa bersalah dan tertekan. Penyesalan terbesarnya adalah dia merasa telah mengecewakan suaminya karena tidak mampu menjaga dirinya dari pemerkiosan yang dilakukan oleh Rohit. Karena terus-menerus tertekan, wanita ini akhirnya memilih bunuh diri dengan meminum obat dosis tinggi dan dalam jumlah yang banyak. Dalam surat kematiannya, Sandhya berpesan agar tubuhnya dikremasi di sebuah hutan, di mana di dalam hutan itu terdapat kuil patung dewa. Jadi, kebenaran yang sebenarnya adalah ketika Sandhya tewas, Gautam membaca surat wasiat itu dan dia pergi malam itu juga untuk mengkremasikan istrinya di tempat yang telah ditentukan oleh Sandhya. Setelah selesai kremasi, dia terlihat begitu sedih dan secara tidak sadar, surat yang dia pegang justru tertiup angin dan jatuh di patung dewa tersebut. Surat itulah yang kemudian ditemukan oleh polisi cantik yang membuat polisi itu pada akhirnya berhasil mengungkap misteri di balik kematian Sandhya. Dan film pun berakhir.